Ibu Bapak Soekardi, yang ini kita sering lagi, kita ngobrol lagi, kita akan terus untuk hadir di masing-masing ilmu hadir mengajar kita. Kenapa? Lagi-lagi saya akan terus ingatkan ya, agar apa? Agar kita betul-betul ngaji itu tidak agenda, ngaji di minoritas, ngaji sesuatu di penting, sesuatu yang akan dipenting itu ya. Dipentingkan, diutamakan, diprioritaskan. Wah, kenapa Ibu? Oke, dulu sampaikan ada 3 hal yang akan kita dapatkan proses ngaji kita. Ini ada 3, ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah proses energize itu ada charging energi. Dari kata energi, jadi terjadi charging energi, terjadi penguatan energi, terjadi pemantik energi, atau pemantik energi. Kenapa Bu Ibu? Karena energi itu saling bertukar, energi itu saling berpindah tempat. Kira-kira. Kenapa ya Bapak ketika ngaji kok jadi semangat? Hadir pada orang soleh kok jadi semangat? Kumpul di masing-masing ilmu yang baik-baik kok jadi semangat? Tapi pernah nggak Ibu? Pernah ngaji malah keropok, pernah nggak? Pernah ya? Mungkin. Jadi masalah lagi kenapa Bu Ibu? Karena setiap orang itu punya energi, setiap orang. Di setiap orang masing-masing itu punya energi. Jadi punya nama energi psikis, energi jiwa. Itu bisa diukur Bapak Ibu. Ada alat pengukurnya. Dan namanya masotex, itu alat pengukur energi. Jadi nanti masing-masing kita ada energi sewaktu. Gitu. Jadi di saat ini kalau diukur ada skala energinya. Ada map of consciousness, energinya sekian. Tadi siang boleh jadi berbeda. Tadi pagi beda juga jadi itu bisa diukur. Ketika energi kita tinggi, Bapak Ibu, sudah energi kita tinggi, maka hidupnya jadi ringan, jadi enteng, jadi asik. Ada asik ringan gitu. Ada apa-apa itu enteng gitu. Kenapa ini kita tinggi? Tapi ada saat-saat kita ini kok gampang kita ini modi, kita gampang kecewa, macam-macam saja. Pernah kali ya itu ketika kita rendah. Ketika kita rendah, kita rawan terhadap kebocoran emosi, rawan. Sebaliknya ketika kita tinggi, maka kita cenderung kalis kayak lumbu gitu ya. Kalau banyu ini lewat. Nah, jadi masing-masing kita punya energi. Kalau seperti kalimat saya begitu ya. Masing-masing kita termasuk juga ini ngaji. Hari ini datang ke sini, masing-masing bawa energi masing-masing. Ada yang barusan berantem dengan suaminya. Ada yang baru enak, baru PT, ada yang lagi semangat, gak bisa satu jus. Jadi Bapak Ibu ini datang hadir dengan membawa energi masing-masing. Kita ini paham? Jadi Bapak Ibu kita datang dengan energi masing-masing. Benar ya? Kita datang dengan energi masing-masing. Nah, katakanlah yang datang berapa lagi? 3 lagi. Jadi kira-kira nanti ketemu rata-rata Ibu Bapak ya. Saya juga punya energi semuanya. Yang hadir ke atas 100 orang. Masing-masing ini kan Ibu berapa, si A berapa, si B berapa, si C berapa, si D berapa, total akhirnya ketemu total ruangan ini peserta total energi sekian dibagi sejumlah. Nah akhirnya nanti kita pulang rata-rata kan bawa energi rata-rata ini. Jadi kalau Bapak Ibu lagi drop pasti datang akan naik energinya pasti. Saya ketemu Ibu, boleh jadi saya jadi normal. Saya kata semangat gitu. Tetapi alhamdulillah saya punya cara untuk naikkan dengan cara gampang, karena tahu tekniknya. Jadi secara alamiah, misalnya Ibu, kenapa kita mesti kumpul orang soleh, orang baik? Kenapa
Kenapa? Karena kita akan naikkan level energi kita. Jadi paham ya ini? Berarti kasih penting? Penting banget. Perlu ditinggalkan? Yes, harus. Nah itu. Jadi observatif pertemuan seperti ini ada energize. Apa yang terjadi kita Bapak Ibu nanti obat dari soal nanti sudah mulai pendaftaran ikut obat. Bayangkan Bapak Ibu itu yang datang energinya tinggi semuanya. Morsetnya sangat tinggi, asatirnya sangat tinggi. Para hobimul, para orang-orang yang terlibat dalamnya akhirnya tinggi semua karena semua di sana kan layani semua. Energinya melayani semua. Jadi yang di luar peserta itu semua energinya melayani nilai Allah. Maka masing-masing orang energinya tinggi, tempatnya energinya tinggi, wes pasti luar biasa. Maka banyak orang hanya hadir sholat, pulang masalah selesai semua, sebagian selesai. Kenapa? Karena energinya tinggi. Gitu. Jadi kita betul-betul menjaga diri kita begitu agar terjadi energize. Pertemuan seperti ini, ngaji seperti ini, dan tidak semata-mata ngaji karena ada ngaji yang namanya jorok-jorok, yang cuma guyon-guyon itu rendah. Tapi insya Allah kita tidak jorok-jorok itu yang tentunya guyon pun kita batasi, ya agar tidak nakal. Mana yang kita datang. Jadi ngaji di luar materi belum materi ini. Di luar materi disampaikan kita udah dapat. Jadi Bapak Ibu datang di sini duduk belum ngapa-ngapain, kita di luar materi, belum ngapa-ngapain. Kita Bapak Ibu pernah suasana mungkin pernah dengar cerita ya, orang punya masalah penting. Begitu datang kepada seorang alim, seorang ulama, seorang kiai misalnya, lagi ketemu udah ngomong nganter, masalah sudah hilang. Kenapa? Karena energinya begitu. Jadi namanya energize. Yang kedua ada remind. Apa remind? Mengingatkan. Kita akan diingatkan lagi karena setiap hari kita urusan kita banyak banget urusan keluarga, KPR, macam-macam. Oke? Nah maka jika kita tidak diingatkan, sangat mungkin sekalian. Pernah dengar Bapak orang yang sokot ngaji bahkan jadi ketua panitia atau macam-macam baru bawa gelas ngaji. Pernah dengar? Pernah dengar orang tukang ngaji hebat tapi akhirnya terjun bebas masuk di lembaga ngaji atau dari mereka. Ya, itu artinya kita punya reminder diingatkan terus, dijewer terus seperti itu. Kalau lewat dijewer, lewat tidak. Sama ibu rela saya saya juga silakan ditempeleng. Kan kita sama-sama bareng-bareng gitu ya. Kita bareng-bareng membangun, bareng-bareng kita sudah. Oke. Energize, kemudian remind, yang kedua apa? Refresh. Kita disegarkan kembali. Kita disegarkan kembali, diingatkan, di-refresh, disegarkan kembali. Disegarkan, setelah dirimain disegarkan, semangatnya jadi semangat baru, semua jadi baru, itu bagus. Itulah Bapak Ibu ngaji harus menjadi satu agenda yang betul-betul itu. Jika Bapak senang tidak bisa ngaji karena suatu hal, oke, gak apa-apa, tapi harus segera punya alternatif. Harus segera punya alternatif agar apa? Dan energinya tetap bisa stabil banget. Kita maunya yang terus meningkat. Amin ya. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu sangat sharing pada Bapak Ibu yang berharap nanti ada energize-nya, ada remind-nya, juga ada refresh-nya. Saya mati mengawali dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Saya selama ini kan merasa badan saya itu sehat, seger banget. Bahkan Bapak Ibu sering dengar ya, saya itu umur 56 tahun di atas setengah abad, tapi rasa saya lebih sehat dibanding kita umur 40. Dan betul, saya merasa umur saya ini lebih fit, lebih segar dibanding kita umur 40-an. Aneh tak? Apa
ikhtiarnya, ya paling ikhtiarnya saya juga pola pikiran, salahkan diet juga rendah kalori, ya. Saya olahraga bahkan sepekan 10 kali. Oke, artinya alhamdulillah Bapak Ibu semenjak saya lakukan tadi langkah tadi Bapak Ibu, semakin ke belakang level kesehatan saya semakin meningkat. Siap. Bahkan berat badan saya dulu 96 Bapak Ibu, jadi turun jadi 75 dan sekarang jadi 72. Asik lah. Oke. Nah itu. Sebulan yang lalu, sebulan ketika pekan Bapak Ibu, ada drama dalam kehidupan saya. Ada drama yang bisa nyesakin dada saya, membuat pikiran saya gak karuan-karuan, membuat saya khawatir, saya takut, bahkan gak bisa tidur, insomnia, masalah kasih. Kalau masih simpan aja, ya semangat gitu. Waktu ini semangat, waktu ini gara-gara apa itu? Gara-gara ada bisa tempat? Gara-gara apa? Karena selalu sehat, seger, ting-ting, bergas, gagal kaya orang muda olahraga juga. Gara-gara cek kesehatan. Ternyata Pak Beduduk, Pak Jegaku tiba-tiba sekonyong-konyong semuanya tinggi. Kolesterolnya tinggi, gitu? Gula darahnya tinggi. Oke, trigliseridnya tinggi. Nah, Bapak Ibu, karena kebetulan dulu saya pernah jadi penyuluh kesehatan. Jadi ngerti kan kalau selama yang bapak dokternya yang ngira, dokternya menggira. Bapak pusing-pusing enggak, bapak geliat enggak. Ada sekian macam pertanyaan, jawabannya enggak. Termasuk minum obat enggak. Belum pernah minum obat sampai kalimatnya makan. Belum pernah minum obat turun gula. Belum. Yang pasti faktanya labnya tinggi semua, jauh yang dapat batas. Saya kenapa Ibu? Ya, saya sedikit tahu tentang kesehatan itu. Bahaya kolesterol, bahaya gula darah, diabetes itu sama itu. Diabetes adalah pintu ibu dari semua penyakit degeneratif. Pintunya dari gula darah. Termasuk Ibu adik saya, adik ipar saya, jadi kamu penyakit kandung tipek wong, diambil orang, ipar istri, oke. Dan adik saya itu Ibu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Gagal ginjal, umurnya di bawah saya. Saat ini juga dari iparnya istri saya, kakak ipar juga pastor, dari pria yang sangat gagah itu sekarang diuji sabarnya di korupsi roda, bahkan kemarin pasar rencang. Maka Bapak Ibu, ketakutan saya pun memuncak. Dicari si wajar. Di atas 300 semua Bapak Ibu ya, 80. Jangan diprotes kasar. Ya, Bapak Ibu, oke. Akhirnya pemeriksaan mati, oke, saya langsung
ini yang kata lain dan tes juga lab pulang tempat juga. Hasilnya teng 11-12. Agak-agak gitu. Ya wes. Kita mati, maka satu jabat sendiri. Takut, khawatir, manusia itu, dan ibu akhirnya ya wes tak fokus. Ini fakta. Maka saya belajar untuk terima kenyataan itu. Saya terima kenyataan itu. Saya ridho dengan keadaan. Mengapa saya ridho? Kenapa begitu? Karena kalau ridho mau tidak harus kejadian, betul ya? Betul ya? Betul? Oh ridho mau tidak kejadian kok. Ada teman saya dokter, apoteker melihat saya yakin malah ini, yakin parah, aku yakin loh. Gue khawatir lagi tera. Karena lihat gaya saya nggak ada tanda-tanda untuk teman-teman yang lain. Tapi nyatanya dua tempat nyatanya dulu. Maka saya kasih untuk itu terima. Sekarang saya ibu, ya mau aku sama Allah. Kenapa? Ini kan karena kelakuanku, betulnya. Apa ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan ini kan meskipun saya makan hati-hati minggu, saya udah olahraga makan hati-hati, saya makan hati-hati, atau makan sedikit hati-hati. Ini kan hati-hati, kalau hati-hati, ini pirang-pirang kan jadi oke juga. Loh iya, saya kan saya dijawab orang, dari itu dijawab orang gitu ya. Ya kan dijawab orang, salah itu mau dijawab itu. Dijawab orang itu ya. Iya, artinya sini-sini kalau sini di total ya banyak sedikit. Oke, maka saya terima fakta itu, terima kenyataan itu, bahkan tahu ibu. Bismillah, maka ini adalah pesan ciptaan Allah. Saksi pada Allah. Kembali teringat pesan di Quran, sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik bagimu, dan sesuatu yang menurutmu buruk belum tentu buruk bagimu. Allah manfaat ngaji kan itu, karena ngaji ya stres kecil kayaknya. Dan Allah ya. Ada Allah, ada yang maha raja dan raja, ada makhluk yang bukan oleh semuanya bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi Allah tak menyembuhkan apa siapa betul tidak? Nah, maka muncul optimisme ini. Assalamualaikum Bismillah. Tugas yang wanita, betul? Maka saya terima semuanya ikhlas sampai sekolah yang lebih baik. Assalamualaikum. Kan ini fakta, ini fakta. Oke, setelah terima, terus apa itu belajar. Maka belajar, belajar akhirnya kalau ke YouTube macam-macam, dokter Tenta, dokter Sama, dokter Tomo, dokter Sama, belajar semuanya, dokter bicara YouTube macam-macam, dan apa hasilnya berbeda, makin ngeri sabda. Ngeri sedap kok, gitu loh. Ngeri sedap gitu loh. Kan gitu. Artinya, tapi mau tidak mau saya harus belajar. Betul? Kenapa? Agar nanti menemukan langkah solusi. Oh belajar. Terus dokter nggak ahli-ahlimu baca wakil masalah ini sampai baca buku yang saat ini sekali buku yang lain kok tak selektif. Wah, buku literatur menang. Dan dari baca itu betul-betul ngeri sedang ya. Artinya apa? Ini kondisi yang tidak sedang
baik boleh saja. Termasuk mulai belajar diet dari ekstrim sampai yang itu. Belajar dari Dewi Huges. Kan banyak ya YouTube-nya ya. Dewi Huges ya. Sampai apa? Tuh tagline-nya itu apa? Wah, apa langsing itu bagus. Closing sampai apa lah ya. Jadi tonton dietnya kan harus diet. Sekarang berubah perilaku soalnya kan. Dia tahu sampai nonton diet seperti apa. Dietnya Dewi Huges sampai apa? Langsing itu sampai apa closing itu mayunya si Dewi Huges itu. Oke, belajar adirai. Wah, belajar sampai belajar keto, belajar macam. Singkat cerita Bapak Ibu, saya mencoba totally belajar total. Agar apa? Agar saya menemukan solusi yang bijaksana. Kenapa? Karena jika saya salah langkah, dukun misalnya, wes penyakit itu mesti mati, sirik lah itu. Artinya harus bijak. Belajar. Sehingga saya bisa menemukan prinsip-prinsip. Yang pasti saya harus melakukan perubahan perilaku. Titik, yang bisa tidak. Bahkan saya masuk oyak-oyakan. Ini kan nggak ganti kan nambah terus, betul ya? Nambah terus ini. Oh nambah terus ini kalau nggak hati-hati. Maka saya oyak-oyakan. Maka langkah ketiga Bapak Ibu, saya menyiapkan resolusi. Setelah terima, oke. Ini faktanya, kondisinya itu ya. Oke, maka lakukan resolusi. Apa resolusi? Resolusi adalah solusi atas masalah yang ada. Resolusi adalah solusi yang jika dijalani, maka masalah-masalahnya akan berkurang, bahkan selesai. Itu adalah resolusi. Nah, Ibu yang penting tulis catat ya, karena saya bicara sesuatu dalam resolusi lagi. Oke, resolusi. Maka Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, saya lakukan perubahan secara radikal. Perubahan diri secara radikal. Tidak bisa tidak. Akhirnya Bapak Ibu, apa resolusinya? Saya usul apa yang harus kulakukan Bapak Ibu agar masalahku teratasi. Ternyata banyak, bukan bijian item, bukan belasan, tak hitung 34. Jadi saya harus merubah 34 perilaku. Ibu 34 belum main-main ini. Loh, karena saya sudah bismillah kan sampai ingin mondok aja. Saya sehat terus tidak usah 78 tahun. Amin ya, aku tuh saya nggak oyak-oyakan ini. Wah, tak prioritaskan, serius. Tak prioritaskan. Jadi 34 item. Salah satu nomor satu adalah pengobatan holistik. Nah, holistik itu dokter dan yang lain gabung. Ada berapa? 34 item. Apa saja Bapak Ibu? Termasuk kurangi konsumsi karbo dan gula. Maka dulu yang nasinya sak gunung Ungaran, sak penduduk Sindoro Sumbing, Merbabu, Merapu, Lawu, Semeru. Ini Siti paling 3-4 sendok. Mau tidak mau saya lakukan. Saya harus betul-betul kayak pedus sapi, makanannya rabanan. Ya saya harus hiper. Dulu Bapak Ibu, saya minumnya kan selalu karena orang kampung, sebelum Merbabu. Nah minum butuh nas gitu, panas lagi kental. Kopi itu ya nas gitu, teh nas gitu. Dan sudah hampir sebulan saya tidak ketemu teh maupun kopi nas gitu. Kopi ini pahit, teh Bapak Ibu, pertanyaannya apakah saya menderita? Oh happy, tenang aja. Cari saya ini. Saya bisa. Biasanya Bapak Ibu, saya kan ke kafe, kalau sakit pun ke kafe, gampang jagungan itu enak gitu kan.
Oke, kamunya di mana? Saya dengan Mas Amin pasti di kopi kenangan. Kalau kopi kenangan pesenanku pasti kopi kenangan mantan. Itu kan kopi susu yang gulanya gula aren yang menurut saya ngelambil duitnya. Dan sudah hampir 1 bulan saya tidak nyambangi kopi kenangan. Dan baik. Termasuk senenganku teh di Semarang ada berapa namanya nasi kucingan, kita kucingan gitu. Kalau teh ini kalau mau pakai terus ada berapa langganan dan hampir sebulan menyambangi gelas. Aduh, saya lagi perubahan frontal termasuk olahraga. Yang saya sebut kali sudah. Sekarang olahraganya tambah sulit. Bahkan habis makan olahraga, bela dibakar soalnya. Sampai segitunya boy. Apalagi ternyata olahraga kardio nggak cukup, harus ada beban fitness. Artinya saya makan buah yang dulu tidak sarapan, sekarang sarapan. Ada yang dulu salahkan, sekarang tidak salahkan. Aduh. Dulu, bapak ibu, main dulu, apa ini martabak Bandung, sama runtek ya ibu. Sekarang belum dodol, kelihatan dodol apa nak? Ini kan macet di kalian itu kan, pas depannya itu, jadi kalau orang yang itu pas itu lompat tidak ya? Atau macet itu kan sih jual kan gini-gini. Paling ini saya itu begini, aku tuh. Saya makan di warung, orang segala sampah itu. Pulang-pulang, ya Allah. Kalau pada saya gerangsang nih, betul. Insya Allah gue gerangsang nih. Padahal sebulan lalu harus kayak gitu. Yes. Artinya apa ibu? Karena saya punya alasan yang kuat. Alasan kita. Alasan yang kuat. Oke. Jadi karena resolusi daftar tadi, kemudian hasil-hasilnya itu termasuk yang menemukan program guna dilakukan. Jadi misalnya Pak betul-betul track, karena oleh-oleh, dan saya target saya betul-betul menemukan pola makan pas untuk saya, macam-macam. Betul. Bahkan cari makan aja itu harus, kalau kita dulu makan SD, cari makan, saya mikir, aku makan yang dimikir, dulu kan enggak. Bisa aku itu ke arah Solo. Aku makan gimana? Karena ada acara di pasar. Aku makan itu, mikir betul. Oh iya, makannya di Tuntar ya. Kenapa ada warna yang gudangan? Mau gudang, sak piringnya gudangan sampai di sini. Artinya terjadi perubahan yang radikal. Yang menarik, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu yang mandirian. Waduh, enggak. Itu gampang. Ketika apa? Ketika kita punya alasan yang sangat kuat. Dia siapa? Dia bisa nih. Ternyata bukan ketika alasan yang kuat. Karena alasan saya sangat kuat karena itu sehat, makanya gitu ya. Nah, bisa mati, Masya Allah, itu kemarin harinya balik akad sama khotib yang di Seragen di Masjid Al-Falah, terutama sekali Pak Ibu yang di sana. Saya berangkat kok, naik kono kok, sore kok, kepala kok, berapa tahun semua gitu. Tadi ternyata juga, kemarin juga loh kemarin gitu. Ternyata saya, karena pusingnya gak tipis, gak sampai pusing gitu. Ternyata pun cuma sore gak pusing juga. Karena pusing acara kan repot. Kalau saya minum paracetamol dan dia ke dokter saya cerita pusing ini apa caranya? Selamat alias koles, selamat. Saya yakin kemungkinan besar Pak Bambang tidak DM. Karena dikasih obat kok sakit.
nggak nyaman gitu ya. Antara kenapa ikhtiar dan apa saya kapan kita lagi ini hanya di sini aku seorang itu enak banget saya kemarin udah enak gitu tapi dia enak banget itu enak banget ternyata betul-betul mulai konsumsi gula itu ternyata bikin badanku enak nggak makan karbo kolesterol lemak jenuh itu ternyata wih tinggalkan koyor ternyata manfaatnya besar. Ternyata orang mampir yang jadi gue dustakan banyak manfaatnya ternyata. Gini, betul. Saya benar-benar aktif. Betul, sama waktu itu gini, kok awakku wempol. Jadi yang dulu saya bukan. Tapi levelnya lebih tinggi, ini kenteng gini. Sampai satu dulu olahraga. Ini tak bisa ngomongnya berapa kali. Sudah berapa kali kan? Wes kamu muru. Nanti malam apa cuci lagi? Bersih. Gue deh. Ya Allah. Menarik kisahnya. Nah. Bercermati apa yang ini saya katakan. Ternyata di balik saya tampak gagah perkasa, gagah perkasa, sempurna apapun lah, aktivis berjuang pendapat apapun label yang melekat di saya. Aktivis berjuang, bagus dakwah, sebelum wahyu. Artinya saya punya begitu banyak pengakuan kalau saya sosok manusia yang akan menjawab desa lainnya. Ternyata punya ruang gelap. Saya ada ruang gelap. Ruang yang misalnya saudara menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan dan sebagainya. Dan ternyata ruang gelap saya juga tidak cuma itu kesehatan. Ada ruang-ruang lain yang tidak sama dengan saya pada waktu ibu karena itu aib saya. Jadi apa itu ruang gelap Bapak Ibu? Adalah ruang-ruang yang Bapak Ibu pikir apa menguras pikiran, kekhawatiran yang bisa berlebih-lebihan, sesuatu yang jauh dari harapan, yang selalu dipikiran. Termasuk mungkin di antara Bapak ada yang masih struggle urusan ekonomi ini. Setelah ini orang itu atau mungkin Bapak Ibu apa kesehatan ya. Mungkin ada cancer kita Bapak Ibu penyakit yang lain yang lain atau di keluarga ada pasangan anak atau bahkan terjadi KDRT atau apapun sesuatu yang sering mengganggu kebahagiaan Bapak Ibu ya sakit dada bahkan boleh jadi merapas kebahagiaan kita. Bahkan boleh jadi punya masalah-masalah penyesalan yang tidak ada akhir atas kejadian sudah mungkin sekian tahun bahkan puluhan tahun yang lalu. Bahkan penyesalan sebuah dosa besar yang pernah dijalankan.
Apa membuat guru? Yang itu mengganggu pikiran Bapak Ibu. Itu saya sebut sebagai ruang-ruang gelap. Saya sudah terapis Bapak Ibu, ketemu klien. Ketemu klien. Salah satu klien saya Bapak Ibu dulu mintanya direferensi dari dokter psikiater. Problemnya kan tidak bisa tidur ya. Tapi ternyata satu di treatment minta diterapi lagi. Ternyata Bapak Ibu, dia pisah ranjang dengan suaminya sudah bertahun-tahun tanpa kejelasan hubungan. Ketika dia membangun bisnis bareng-bareng, setelah mulai 16 miliar, satu mobilnya 6 miliar, itulah keluarga. Ada yang tidak bisa melepaskan diri cinta yang terlarang dan sebagainya. Oke? Jadi sama ibu karena saya lapis orang, jadi saya tahu masalah orang. Nah bisa mati ngomong-ngomong, adakah ruang gelap dalam diri Bapak Ibu? Ada? Ada? Siapa yang merasa punya ruang gelap? Bagi yang tidak merasa ada kemungkinan. Yang pertama betul-betul clear dengan yang gelap. Yang kedua gelap. Karena tidak mau jujur. Itulah judulnya, yuk jujur dengan kita sendiri. Kehidupan kita tidak sedang baik-baik saja. Ada sesuatu yang tidak ada. Ada sesuatu yang ini jika tidak diselesaikan bisa ke depan tempat. Punya apa gelap? Punya? Benar. Benar. Bapak Ibu, kelihatannya itu betul, makin dicari makin baik. Nah, pertanyaan saya Ibu, ruang gelap itu dilengkelai yang punya potensi tambah parah atau kita selesaikan? Sama juga saya, ruang-ruang gelap itu nyatanya atau kali jadi boleh jadi bilang gitu. Atau kita selesaikan? Siapa yang setuju diselesaikan? Ya dilepas. Karena jika tidak akan diganggu terus. Kenapa Ibu? Kita tahu tentang basic masalah. Semua masalah besar lahir karena masalah kecil yang tidak diselesaikan. Betul tidak? Orang saya bilang kerimikan jadi grup. Barang cilik orang diselesaikan jadi gede. Betul tidak? Betul? Betul? Ya tahu tadi ya cinta telanang aja lagi. Cinta telanang tadi. Kan mohon maaf, saya tahu kan kita belajar bareng ini. Misal orang selingkuh, kan nggak langsung datanya selingkuh yuk, enggak betul? Betul lah? Enggak, nggak mungkin, betul? Kalau cuma iseng-iseng kan itu mungkin ketemu mantan, kan gitu ya? Pas kalau kami pasar ketemu mantan, lo datang, kan gitu ya? Jadi mikir, kabarnya gimana ya? Oke? Belum jadi bagi betul tidak? Kepo-kepo, betul ya? Kan belum jadi bagi betul? Lama-lama cuma, hai, lo tak betul ya? Tapi betul, hai juga. Kan betul, betul? Betul? Betul ya? Ayo, sampai sudah lama-lama. Awas ya. Kan gitu? Kan gitu? Akhirnya mulai cacatan gitu ya? Makin cacatan apa? Terus saling curhat, betul? Betul? Lama-lama kopi darah, betul? Sorry, ketika kopi darah mau langsung kamar hotel? No. Betul? Pendekatan sih, lama-lama bla 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 bla, cewek-cewek bayar macam-macam dan pernah klien saya itu dokter, ibu dokter, dosen, nggak bisa terlepas cinta telanang. Kenapa?
Tadi ketika serang manusiawi, betul tidak? Ketika tidak cut off, tidak diputus, tidak dilepas, itu jadi masalah kan gitu. Yes. Sakit apapun ketika baru gejala, kan treatmentnya mudah. Tapi kebanyakan orang, kalau catat begitu, kebanyakan orang ignore, abai terhadap masalahnya sendiri. Pembiaran. Kebanyakan orang ignore pembiaran. Bahkan menganggap itu bukan masalah. Abai. Jadi banyak orang apa yang punya masalah bulut. Kenapa? Karena abai. Gampang mengelak, denial. Contoh Ibu, ketika ada orang kena masalah kartu kredit misalnya. Oh ini pengalaman kali ini. Ketika masalah kartu kredit kan mau utang kan betul langsung minta maaf selesai betul ya? Minta tempo dan sebagainya. Tapi saya bulat malah mencoba ganti HP dibulai betul. Bunganya kan gulung betul ya. Jadi yang dulu mestinya bukan masalah bisa jadi masalah. Betul. Jadi penyakit banyak orang ada ignore apa dengan masalahnya sendiri, tidak dihadapi. Apakah ibu bapak pernah lari dari masalah tadi? Halo, pernah? Yang pernah terjadi? Aku bilang aku. Yes. Karena contoh tadi ketika ada orang kasus perselingkuhan tadi, itu kalau dari awal selesai kan masih saudara, sudah ketemu, mungkin nomor di blog selesai, betul ya? Ketika kok tambah, ketika tambah kuat, dan gak sejalan kan tidak datang ke psikolog ini selesai, betul? Selesai. Jadi kerja saya juga, model-model gampang banget. Termasuk orang merokok, bukan merokok 30 tahun ketemu saya 9 menit selesai, muntah-muntah yang merokok. Saya di terapi gampang. Tapi kalau orang merasa tidak punya masalah, kan tidak akan solusi, betul tidak? Betul tidak? Rokok, narkoba itu so easy, gampang. Saya jalan di sana. Ini bukan merasa hebat, karena siapapun mau jalankan program itu selesai gitu. Karena ini kan ada toolnya, ada tekniknya gitu. Jadi semua masalah jadi gampang, tapi yang membuat berat karena tidak segera diselesaikan. Ibaratnya apa? Bapak Ibu ada gatal-gatal digaruk banyak enak, betul tidak? Gurih-gurihnya, betul ya? Betul? Makin digaruk jadi infeksi, betul? Tambah menderita. Saya zaman kecil pernah menunggu aku kasih wah orang ini bakal begitu begitu stres akhirnya ngabari wong tua dipedal wong tua golek dokter untuk bilang kelar penderitaannya lama banget, betul ya? Kurang itu sampai sinau kalau gitar gitu ukar-ukar gitu karena jebule setelah datang ke dokter sedelo langsung gak boleh silakse kayak gitu. Hari pertama hari ini periksa malam tidur orang karo garuk karena kasih anti data, betul? Besok tetap garing-garing, betul? Tolong diloti wis krepek, betul? Gatalnya kanan krepek, selesai. Nah banyak orang lebih rela menderita panjang padahal solusinya jalannya gampang banget. Maka Ibu, nah sekarang apa yang kita lakukan terhadap ruang-ruang gelap? Bapak Ibu saja jujur dengan diri sendiri, nggak perlu ngomong dengan orang lain, bahkan dengan suami dan orang tadi harus ngomong, karena Bapak Ibu tahu siapa Bapak Ibu sesungguhnya. Kehidupan yang Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu yang paling tahu. Maka sampai PR, boleh? Boleh. Yuk kita sejenak ini, Bapak Ibu, hari ini
tertulis identifikasi ruang-ruang gelap mengulang saja. Itu PR. Ya sekarang ya, nanti di rumah. Jadi jujur, jujur diri sendiri. Sesuatu yang sering kita abai, kita kosak-kosek dan sebagainya. Oke? Jadi urusan mati betul-betul didaftar. Termasuk tadi penyesalan yang waktu itu kejadian itu semua. Oke, itu problem. Itu kan benar. Oke? Atau bahkan jangan-jangan yang tadi itu tapi penyakit tertentu. Oke? Dan tidak mau pada siapapun. Kalau tujuannya tambah gede, materi. Misalnya, yuk, Bapak Ibu, tema besarnya dan kita jujur dengan siapa? Karena tidak kosong yang lagi saya kosong diri gitu. Terus begini, yuk jujur dari sini kita tulis. Saya gara-gara kejadian salis betul, salis betul. Nah, setelah tulis kan ketemu, betul ya? Nah, setelah ketemu, apa dilakukan kali itu? Maka ambil satu demi satu untuk solve the problem, untuk mencari masalahnya. Ambil satu demi satu dulu, satu jalan, satu yang lain boleh. Tapi satu dulu menjadi model seperti itu. Model untuk menyelesaikan masalah. Ada 4 step, Bapak Ibu. Berapa step? Ada 4 step yang harus kita lakukan. Menghadapi ruang-ruang gelap, menghadapi ruang-ruang kelam. Step pertama, terima. Terima sesuatu sudah terjadi, ya wis. Terima. Karena cara-cara dari ibu dan nikah 40 tahun masih belum bisa terima lagi bujuni. Bujuni yang kalau Mas Joko saya expired padahal. Dan ini kan mas orang udah unik kok itu. Oke, terima. Ini ruang gelapku. Ini masalahku. Terima. Bahkan menganggap itu menjadi pesan cintanya Allah. Pesan cintanya, pesan cinta. Ada hikmah yang luar biasa di balik itu pasti. Terima, terima. Oke. Kemudian Bapak Ibu masih terima itu, maka saya istighfar. Istighfar. Mau banyak kalimat istighfar. Bahasa Indonesia, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la tuqawala anta sebagainya. Jadi kita banyak mohon ampun sama Allah. Jadi masalah ibu bapak hanya bukan lain. Karena boleh jadi dengan hanya dengan istighfar nanti sesat saja dan terlepas boleh jadi. Karena Bapak Ibu, sesuatu yang baik itu dariku Allah, ini prinsipnya. Sing apik-apik Gusti Allah, Bapak Ibu. Sing elek-elek bisa elek dhewe. Kalau ini kok ada Bapak Ibu. Pernah dengar itu ya? Apik-apik itu kan Allah, apik Allah. Ini elek kan kita. Wes. Prinsip dalil yang tidak bisa ditolak. Oke? Jadi saya sih kalau karena aku gerangsang, aku rasa apa-apa. Wes. Maka kalau aku gerangsang, urusan makan, urusan pola hidup dan sebagainya, ya wes. Namun sama Allah.
Jadi hari-hari kita punya istighfar atas kegoblokan kita selama ini. Acceptance, penerimaan, ikhlaskan, ridho atas segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi. Yang pertama. Step yang kedua, belajar. Belajar apa? Belajar hal-hal yang berhubungan dengan kasus yang kita hadapi. Ketika kita bicara kesehatan, mau tidak mau kita belajar kesehatan itu. Dan kisahnya apa? Oke. Ketika kasusnya adalah hubungan yang retak, harus belajar komunikasi, belajar dari dokter syabdahlah, misalnya mau silakan kita ini. Urusan didik anak, misalnya belajar di Bu Airisma, saya. Dan kita banyak belajar banyak. Dan belajarnya sampai dalam, sampai deep. Gak cuma iseng-iseng. Jangan kayak dokter, kalau gini gimana dok? Kata dokter tuh ini bingungnya ada banyak bingung. Aku pasang dokter tuh. Kita harus pahami prinsip-prinsip, harus pahami kata ilmuannya. Aduh ya, belajar dalam. Kenapa belajar ilmu? Agar apa? Menemukan prinsip-prinsip, menemukan ide-ide, menemukan langkah-langkah solusi, termasuk Bapak Ibu yang mungkin kita nggak jadi tambah stres. Harus banyak belajar. Ketika Bapak Ibu yang kedua, yang kedua, step kedua belajar. Step yang ketiga, susun resolusi. Solusi itu pemecahan masalah. Resolusi berarti adalah pemecahan masalah yang kita hadapi. Saya tadi ketemu 34. Mau tidak mau, suka tidak suka, Ibu, saya harus jalankan 34 item kui. Jadi saya ketemu 34 karena saya susun setelah saya belajar. Karena kenapa belajar sendiri, membanding-bandingkan juga? Kenapa? Nanti dokter A bisa beda, dokter B bisa beda, betul tidak? Betul? Betul? Ada dokter mengatakan harus minum obat, ada yang jangan pernah minum obat, nanti kena ganggu macam-macam gitu. Tapi kita belajar sendiri, saya tahu oke, saya tahu benang-benangnya gitu, betul tidak? Betul tidak? Mungkin dokter lain, mungkin kasus saya dulu, oke Pak, boleh kami tinggalkan karbo, tinggalkan mie, tinggalkan macam-macam gitu. Ada orang mie karena kelaparan senakut malah di rumah sakit, betul ya? Tapi kalau saya belajar makan mie apa-apa, tetap apa-apa. Ini kalau itu darurat gitu loh. Kan gitu ya? Kan gitu. Tetap kombinasi gitu ya apa-apa sesekali gitu kan ya? Oke. Tapi tahu konsekuensinya. Baru minum kopi ya, pas minum kopi kan gitu ya? Mungkin orang nggak apa-apa gitu. Kan tahu prinsipnya. Kan gitu. Tinggalkan nasi gitu. Ya lepas repot. Nah, kita penting yang belajar. Jadi itulah muncul resolusi. Ketika mereka ada problem dengan pajak, dengan piutang, macam-macam itu belajar. Kita yang punya kuasa untuk belajar sendiri, kalau tanya itu di satu timingnya ya. Tapi kita harus sinau, kalau enggak, waduh, repot juga. Oke? Satu apa tadi? Satu? Belajar yang ketiga sudah yang keempat, yang keempat aksi bertindak.
aksi. Artinya sesuatu yang kita hasil belajar, kita sudah untuk resolusi. Setelah jadi resolusi, apa tugas kita berikutnya adalah aksi. Kenapa resolusi tanpa aksi? Halusinasi. Oke, ya aksi begitu. Nah, untuk aksi ini, Bapak Ibu tadi, bayangkan Bapak Ibu saya kok 34 aksi saya lain. Kenapa? Karena alasannya kuat untuk berbeda. Saya tanpa enak banget ya, saya nggak boleh juga, aku boleh pulang, nggak boleh saya pilih aja, betul happy. Nah, untuk aksi Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu sesuatu yang dulu pernah saya bahas semua tentang berbagai paham hidup masalahnya. Jadi dulu pernah sampaikan bahwa perilaku tindakan Bapak Ibu, kebiasaan Bapak Ibu itu kan seperti aplikasi dalam sistem Android Bapak Ibu semua. Jadi Bapak punya Android ini, Bapak Ibu itu kan ada aplikasi-aplikasi, betul ya? Ada aplikasi bawaan pabrik dan aplikasi kita install sendiri, betul ya? Dulu nggak punya ada aplikasi KAI, kita masukkan KAI. Ketika ada aplikasi KAI, maka aplikasi itu sudah aktif. Bapak Ibu dulu tidak pernah tahajud zaman cilik, betul ya? Bayi kalau tahajud, betul. Tapi lama-lama singkat cerita Bapak Ibu jadi tahajud. Karena biasa tahajud, yang mulai karena tahajud terlalu nyaman, betul ya? Berarti aplikasi tahajud ada dalam Android diri Bapak Ibu. Oke, dulu saya bukan peminum kopi, jangan bayi tidak minum kopi, minumnya tajim kan. Oke, kemudian karena proses akhirnya mengenal kopi, akhirnya mania kopi. Sampai saya bilang kopi menang. Jadi besar mati ada aplikasi kopi yang berusaha. Ketika saya punya aplikasi kopi, maka tubuh saya menuntut untuk saya mengkonsumsi kopi itu setiap hari, bahkan sekian kali. Dulu saya tidak pernah merokok, Bapak Ibu. Nih ketika SMA, kalau diudut, isap-isap udut. Kuliah, udut. Lulus, udut. Kerja, udut, tak lulus. Sering kumpul, jadi orang bungkus. Oke? Berarti aplikasi tubuh saya setiap hari 2 bungkus rokok dan merknya pun betul biru, masih ingat? Nah, kabar baiknya itu kan cuma aplikasi, betul tidak? Begitu saya memutuskan berhenti merokok bahan tanpa terapi, tapi karena punya kemauan kuat dengan sedikit effort sedikit, akhirnya ya, wes orang itu itu biasa kan enak banget, pas hari itu, yuk merokok, saya nggak. Bahkan ada orang bawa rokok, saya langsung putus bersih. Halo? Dulu saya tidak pernah kenal namanya es kacang merah. Tapi gara-gara ke Nyonya Kamto pek-pek itu kenal namanya es kacang merah. Setiap rono butuh es kacang merah. Artinya aplikasi terpasang. Maka begitu saya stop untuk tidak es kacang merah, ya wes salah kacang merah, ya pakai itu. Orang semaput itu. Dulu segoku pakai sak gunung Merbabu Merapi Telomoyo. Saya isi itu bahkan tadi ya seorang apa gitu. Jadi ini kabar baiknya Bapak Ibu. Artinya apa? Perilaku Bapak Ibu bisa diubah dengan sangat gampang. Itu cuma aplikasi. Tinggal di uninstall. Selesai. Nah, makin kita punya alasan kuat untuk mendelete, makin gampang melakukan. Tapi alasan kurang kuat, makin berat untuk mendelete. Itu kan kita belajar. Karena dengan belajar tadi kan saya jadi tadi ngeri sedap kan tentang kolesterol, macam-macam ngeri sedap. Kasus gagal ginjal Indonesia sekian, kan ngeri ya Ibu. Nah, bayangan ngeri langsung lagi gitu. Aku ngeri tak, saya kenyataan kayak apa, cuma telur-telur. Jadi saya jadi apa? Muncul apa Ibu? Ada ketakutan yang memuncak. Jadi ketakutan baik. Kenapa?
aku lakukan sesuatu, kalau enggak parah. Gitu. Nah, karena alasan kuat, actionnya gampang, tinggal masang aplikasi baru, nyopot aplikasi yang tidak relevan. Selesai. Halo? Punya ruang gelar Bapak Ibu? Punya? Mau dibiayain apa dilepas? Pelanggannya berapa? 4. Apa mau Ibu? Terima kasih. Oke, ini aku ini kali. Oke, lepas topengmu Bapak Ibu. Lepas topengmu Mas. Lepas topeng. Jujur brutal dari sisi. Ya, aja tutupi, aja apa, aja. Pahit, katakan pahit. Pahit, katakan pahit. Aku melakukan sesuatu. Jangan pernah menggantung masalah, karena begitu menggantung masalah akan berpulang untuk masalah cerita. Terima, terus belajar harus Allah belajar. Allah belajar. Yang ketiga siapkan apa? Solusi untuk masalah itu dan kewaspadaan. Dan Bapak Ibu, ini kesempatan kita. Ketika kita punya masalah, ada Allah SWT yang maha segalanya. Betul tidak? Ketika Allah sudah berkenan, kan berbahaya berselesai. Betul? Bicara penyakit, Bapak Ibu, itu banyak kisah-kisah keajaiban. Keajaiban dari orang wis 1 tahun, 10 tahun, wajib mendapat banyak kejadian. Itu saya. Banyak sama leukemia apa ya, itu kan kadang-kadang secara teori yang sama banyak ya, itu sehat seger banyak mikir asetnya disita macam-macam misalnya yang lain misalnya artinya berarti Allah masuk segalanya. Itulah tidak ada rasa untuk kita tidak makin mendekat pada Allah SWT. Amin ya. Maka tadi saya katakan Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi, ruang-ruang gelap yang kita alami adalah pesan cintanya Bapak Ibu. Pesan cintanya dan kita comeback, dan kita kembali, kita comeback. God is just it. Bagi Allah dengan jalan ini kapan? Maka tugas kita Bapak Ibu, tugas kita adalah ikhtiar semaksimal mungkin, sebisa yang bisa kita lakukan. Kenapa? Kalau itu tahu, kadang qadha dan qadar, betul ya? Kalau qadha itu sebenarnya dari Allah, qadar itu adalah ada faktor kitanya begitu. Ada faktor kita, jadi bahkan ada faktor kita. Maka kita akan menjemput takdir yang terbaik, qadar terbaik dengan cara apa? Ikhtiar yang maksimal, pol-polan, jalur langit dan jalur bumi apa? Jalur bumi ikhtiar yang tenang mau bumi ya. Jalur langitnya terus tetap itu nanti terus kita beribadah beramal soleh agar hidup kita dengan penjagaan Allah SWT. Amin. 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 Oke, Bapak Ibu di majelis saja di Tanjung Bulu itu banyak kisahnya, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau di medis sudah mulai jelas itu udah banyak kasus-kasus. Saya punya buku berjudul Psychology of Belief, Psychology of Belief. Itu buku isinya kumpulan apa ya? Penyakit-penyakit akut yang dokter harus nyerah, rumah sakit nyerah. Secara teori kedokteran modern, nggak ada apa, tapi sembuh dan sebagainya. Banyak. Itu misal Tanjung Bulu sendiri, Bapak Ibu sudah tahu banyak kisah-kisah orang datang pakai kursi roda, lagi ketemu kursi kita balik balik lampu Bapak Ibu. Bahkan misalnya masih canggih itu Bapak Ibu. Ada orang datang pelo atau pelo, datang
Jadi di tahun dulu nggak sampai buku itu, terus macam-macam dan kisah-kisah ajaib waktu itu. Artinya di mata Allah gak ada yang sulit, nah kenapa? Di mata Allah gak ada yang mustahil. Maka tugas kita ini termasuk tadi guru itu sulit ya, dulu ya. Oke, sulit ya. Kemudian apa ya? Mau sama Allah. Jadi kita ikhtiar Allah selanjutnya semuanya bersama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hasilnya akan bisa. Ya, malah Ibu sangat gak nyaman bicara hari ini. Bahkan mungkin tahun ke depan saya akan ngomong ini terus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin ketemu sangat tidak nyaman karena kita bicara masalah. Karena tahun 2025 begitu saya dari yang positif, saya hanya akan bicara ruang-ruang kita. Apa harapannya Bapak Ibu? Bapak Ibu semuanya bisa selesaikan satu demi satu Bapak Ibu. Maka nanti 3 bulan ke depan sudah menjadi manusia baru Bapak Ibu, amin. Benar-benar nama baru akhirnya nanti di akhir tahun 2025 betul menjadi benar hidup indah Bapak Ibu. Gitu. Kenapa? Itu kita selesaikan satu demi satu ya sebenarnya. Aku dewe lagi proses untuk yang baru kui, betul ya? Belum yang lain. Gitu ya. Jadi saya akan ngomong tentang ruang gelap selama setahun ke depan. Siap? 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 Ada apa ya? Dikuliti nggak apa ya? Karena saya sudah sedang nguliti diri saya sendiri. Sesungguhnya kan gitu ya. Kita bareng-bareng kita belajar sampai teorinya, saya mulai action dan itu yang akan saya sharingkan pada manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hanya pada Allah kita mohon, hanya pada Allah kita berdoa. Mari kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rohi abana wa ummahatina wa mursyidina wa syaikh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, syukur kami panjatkan kepada Allah ya Rabb. Kasih-Mu semata, rahmat semata ya Rabb untuk kebutuhan hari ini. Di tempat dan keberkahan ya Rabb. Petang ini ya Rabb, ajarkan kepada kami kesekangan di atas kami kembali ya Rabb. Sungguh kami tidak baik-baik saja. Beberapa sisi kehidupan kami, kehidupan yang kelam, kehidupan yang gelap, sisi kehidupan yang tidak nyaman. Namun ya Allah, selama ini kami cenderung abai dengan ruang-ruang gelap itu sendiri. Kami abai dengan masalah-masalah kami sendiri. Kami cenderung acuh-acuh, kami bahkan lari, bahkan kami tidak mau mengakui bahwa itu ada. Allah, kami ingatkan kepada hamba mesti terima, mesti ikhlas, bahwa itulah kondisi hamba saat ini. Allah, hamba siap untuk berbenah, hamba siap untuk keluar, mencari solusinya. Hamba siap terus dan terus mohon kekuatan pada kamu, kepada Engkau ya Allah, akan kami bisa melepas larang gelap itu satu demi satu. Sampaikan salam kami ya Allah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kepada kami untuk semakin tunduk patuh kita jalan-jalan ini. Allah ya Allah, berikan kepada kami ya Allah untuk terus agar kami sejalankan kebiasaan perilaku yang selaras dengan ajaran dan ajaran Nabi Muhammad ya Allah. Allah jadikan kepada kami khalik sakinah dalam ya. Beri kami kekayaan keselamatan untuk selanjutnya kami bagikan pada orang lain. Beri anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyuci hati, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa nanti. Allah ya Rabbana, Indonesia kami ya Allah, dosa orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah ya Rabbana, pertemukan kami dengan orang-orang, dengan guru-guru
yang bisa membuat kami selalu mendekat merapat kepada-Mu. Jauhkan kami ya Allah dengan orang-orang yang siapapun yang hanya akan membuat kami makin berjalan pada-Mu. Allah, hamba ingin selalu mendekat kepada-Mu, hamba ingin dipahifat kepada-Mu, hamba ingin dari waktu ke waktu kami semakin mendekat kepada-Mu. Kepada Tuhan mohon, kepada Tuhan berserati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata wa radhi azza wa jalla ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang berlangis, mohon maaf apabila terjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.